Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai pemahaman Alkitab hari ini. Namun sebelumnya saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami dan penyertaan-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap kami hingga pada saat sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami untuk sama-sama belajar firman-Mu pada sore hari ini. Namun sebelumnya, mari Engkau memberi kami hikmat supaya kami mengerti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tema pemahaman Alkitab kita hari ini adalah hidup oleh roh. Dari bacaan Roma 8 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Roma 8 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. LAI memberi judul yaitu hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa, karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat dikenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan saudara Melban akan memberi pengantar untuk pemahaman Alkitab kita hari ini. Terima kasih Saudari Esther yang telah membuka pemahaman Alkitab kita pada hari ini dengan doa dan membaca bahan PA dari Roma 8 ayat 1 sampai 8, dan saya akan memberikan pengantar singkat dari bacaan kita tadi. Kitab Roma menjelaskan hidup yang diselamatkan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Melalui salib dan kebangkitannya kita dimerdekakan dari hukum maut dan hukum dosa. Lalu kehidupan manusia digambarkan ada dua kelompok, yaitu hidup yang diselamatkan oleh Allah atau hidup di dalam roh, dan hidup yang belum diselamatkan oleh Allah atau hidup di dalam daging. Nah, dalam bacaan kita tadi ada dua istilah yang digunakan, yaitu roh dan daging, yang kemudian digambarkan sebagai penggerak kehidupan manusia dalam Roma 8. Rasul Paulus membedakan kedua kehidupan tersebut. Yang pertama, hidup digerakkan oleh daging. Hidup yang digerakkan oleh daging adalah tabiat manusia yang berdosa, yang hanya berpusat pada diri sendiri. Kehidupan yang dikuasai oleh keinginan dan tabiat manusia berdosa menuju kepada maut. Dan yang kedua adalah kehidupan yang digerakkan oleh roh. Kehidupan yang digerakkan oleh roh adalah fokusnya hanya kepada Allah. Semakin kita berfokus kepada Allah, kita semakin mendekat ke surga. Hidup oleh roh mendapatkan jaminan keselamatan yang ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap, orientasi, dan tujuan yang senantiasa berproses untuk mengarah kepada Allah.
Demikian pengantar singkat dari bacaan kita pada hari ini. Terima kasih Saudara Melben yang sudah memberi pengantar untuk pemahaman Alkitab kita hari ini. Mungkin Pak Widi perlu menjelaskan lebih lanjut secara praktis bagaimana istilah roh dan istilah daging itu dipahami untuk menghayati hidup kita dalam keseharian. Baik, terima kasih Saudari Esther. Saya akan mencoba menjelaskan istilah roh dan daging di dalam pemahaman praktis kehidupan sehari-hari. Jadi daging itu menggambarkan bahwa manusia itu hidupnya dibatasi oleh sebuah bangunan, kerangka, yaitu daging tubuhnya. Yang di dalamnya tentu ada pola-pola, emosi, dan rasio. Ada perasaan-perasaan dan ada pemikiran-pemikiran di dalam logika manusia. Kecenderungan itu terkurung di dalam sebuah bangunan yang disebut kedagingan. Dan roh itu ingin menggambarkan sebagaimana roh itu adalah seperti udara yang tidak bisa dikurung dalam sebuah struktur bangunan tertentu. Udara bisa keluar dan masuk begitu saja melalui sela-sela, celah-celah apapun yang ada, tidak bisa terkurung. Maka roh ini ingin memberikan gambaran kemerdekaan hidup di dalam iman yang selalu punya kebebasan memilih, yang tidak selalu sesuai dengan kecenderungan manusiawi. Nah, jadi kitab Roma ini ingin menjelaskan penghayatan hidup iman Kristen, tentu juga tentang keselamatan, tetapi bukan hanya tentang surga dan neraka. Karena surga dan neraka itu nanti ketika manusia sudah mati. Yang ingin dijelaskan bagaimana kita diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu juga terjadi di dalam pola kehidupan sehari-hari. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-6, di sana dituliskan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bukan hanya tentang maut nanti di neraka dan hidup damai sejahtera nanti di surga, tetapi juga dari saat kita berada di dunia dengan segala macam pergumulannya. Kalau kita hidup di dalam daging, kita akan menuju kepada maut. Kalau kita hidup di dalam roh, kita akan merasakan damai sejahtera. Lalu bagaimana praktisnya? Praktisnya contohnya, manusia itu hidup dalam menanggapi setiap peristiwa yang ia alami. Apa yang diperlakukan terhadapnya, dia akan menanggapi. Apabila ia mengalami peristiwa negatif, maka ia akan menanggapinya secara sebanding, sesuai dengan keadaan emosi dan keadaan pemikiran-pemikiran logisnya. Maka misalkan orang memukul saya, maka normalnya secara struktur bangunan daging saya akan marah. Dan mungkin saya juga akan membalas setimpal, saya juga akan pukul. Kalau orang mengecewakan saya, maka saya pun secara bangunan kedagingan akan menanggapi sebagaimana sewajarnya. Saya bisa membalas juga dengan mengecewakan sebaliknya. Namun hidup di dalam daging tidak menjadi satu-satunya pilihan hidup manusia. Orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, ia telah dimerdekakan dan hidup di dalam roh. Roh itu membebaskan, sehingga orang yang hidup di dalam roh selalu mempunyai pilihan yang bebas, yang tidak harus di dalam kecenderungan dasar manusia menanggapi peristiwa-peristiwa yang ia alami. Jadi apabila kita hidup di dalam roh, ketika kita disakiti, memang spontan kita marah. Tetapi kita bisa sadar dan kita punya pilihan lain untuk mengampuni. Ketika kita dikecewakan, kita bisa
punya pilihan lain untuk tetap mengasihi dengan mencoba memahami orang yang mengecewakan kita dan mengambil sikap-sikap yang positif yang lebih membangun kehidupannya sehingga tidak mengarah kepada maut. Kalau peristiwa-peristiwa negatif dibalas dengan sikap-sikap negatif, maka itulah yang menjadi pemicu perang yang membawa kepada maut. Tetapi dengan pengampunan, dengan mencoba memahami orang yang lain yang telah menyakiti hati kita, itu akan membawa kita kepada damai, sejahtera, dan membangun kehidupan. Sebagaimana yang dituliskan dalam Roma 8 ayat yang ke-6, keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kira-kira begitu penjelasannya secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu hidup di dalam roh dan apa itu hidup di dalam daging. Saya kira pengantar untuk bahan PA hari ini kami cukupkan. Selamat ber-PA. Tuhan memberkati.